Tekad Pipik Dian Irawati untuk bisa menjual istananya yang merupakan peninggalan almarhum suaminya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari memang tidak bisa dibendung lagi. Meski pihak berwajib telah mengizinkan Pipik untuk bisa kembali ke rumahnya pasca insiden kebakaran beberapa waktu lalu, Pipik dan anak-anaknya lebih memilih tinggal di rumah penyanyi Rosa. Namun keinginan Pipik untuk bisa memiliki istana barunya akan segera terwujud karena kabarnya Pipik telah membeli sebidang tanah. Lantas benarkah jika rumah yang pernah menjadi tempat tinggalnya bersama almarhum Ustadz Jeffrey di kawasan Rempoa itu dibeli seseorang dengan harga yang cukup fantastis? Nggak ke saya kali ya, mungkin ke asisten saya atau ke kakak saya, karena kan saya nyerahin ke mereka gitu. Ya memang pasti akan dijual, ya nunggu ada orang yang mau aja gitu. Coba mungkin agak dirapihin dikit aja, dibersihin, dicat lagi mungkin gitu. Karena kan kalau saya mau beli tanah pun juga nunggu rumah itu laku dulu. Ini udah, cuma nggak cocok harganya. Lagian kan begitu dapat juga, ayo udah deh nunggu rumah dulu laku. Emang bisa beli pakai daun gitu kan gitu. Gaung untuk menjual rumah memang baru santer terdengar pasca si jago merah melahap sebagian rumah almarhum UJ. Dengan alasan untuk menjaga faktor psikologis buah hatinya, mau tidak mau Pipik harus segera pindah dari rumah yang sempat menjadi persinggahan jiwanya itu. Namun benarkah jika keempat anak-anak Pipik tak lagi menginginkan tinggal di tempat mereka tumbuh selama ini? Waktu saya ke sana ngajak Bilal, ngajak si Abizar juga, habis jemput dia di pesantren, terus ngajak Bilal nanya kenapa sih kesini lagi gitu. Ya mau beres-beresin, mau ngambil barang-barang yang masih bisa dipakai gitu. Tapi nggak tinggal sini lagi kan gitu. Emang Bilal nggak mau kalau tinggal di sini lagi, nggak mau katanya, takut kebakaran lagi, namanya anak kecil kan. Jadi ya sudah, saya pikir anak-anak saya pun juga udah nggak mau tinggal di situ gitu, dan ya udahlah memang harus hijrah. Pun saya dapat tanah gitu ya, terus ya palingnya deket-deket, masih deket Jakarta Selatan lah, karena anak saya kan sekolahnya di situ gitu ya. Ya itu deh, saya kan orangnya nggak pernah mau yang apa ya, yang loyo, yang harus minta sana minta sini, enggak gitu. Udah biarkan tawakal aja, memang kepengennya dari kerja keras saya sama anak-anak. Ya nyari yang walaupun kecil tapi masih terjangkau sama apa yang saya punya lah. Sebagai ibu yang bertanggung jawab pada perkembangan jiwa buah hatinya, Pipik memang harus bergerak cepat merealisasikan keinginan anak-anaknya. Terlebih ide menjual rumah menjadi satu wasiat almarhum UJ sebelum meninggal dunia. Tidak hanya itu, Pipik juga sudah tak sabar untuk bisa membangun istana impian yang tak hanya untuk ia dan anak-anaknya, tapi juga bagi anak-anak yatim. Namun benarkah jika niat Pipik itu terbentur oleh bayangan masa lalu ibu mertuanya yang masih belum bisa melupakan sosok almarhum UJ? Melihat rumah itu sangat banyak kenang-kenangannya. Pagi terakhir menjelang belum meninggal dunia itu 2 malam berturut-turut kita ngobrol di meja makan. Sekarang pun masih juga ingat, masih kelihatan. Tapi mau dikata, ya kenangan sih boleh kenang-kenangan ya. Tapi kalau memang Pipik mau dijual, Umi nggak bisa untuk melarang, nggak bisa. Umi ridho aja dah, yang penting Pipik bahagia, Pipik seneng hidup anak-anak, bisa kebangun lagi. Udah Umi nggak bisa ngebantu sama materi, ya Umi hanya doa sama Allah aja. Mudah-mudahan Pipik biar sabar, tawakal. Sekarang udah jadi bapak, jadi ibu juga ngurusin anak-anak. Mudah-mudahan banyak rezekinya, itu aja Umi. Ya kalau planning memang pengennya dijual itu rumah. Pengennya dijual, pengen beli tanah aja, dan tanah di situ saya bangun rumah dan saya bangun tempat istana yatim, seperti istana yatim lah. Jadi memang itu benar-benar rumah mereka gitu, dan saya kepengen mati dikelilingan anak yatim saya gitu. Sebenarnya kan 2 tahun yang lalu sebelum almarhum meninggal juga tahu kok bahwa rumah itu mau dijual, itu tahu gitu. Almarhum yang nyuruh juga bahwa rumah itu mau dijual, mau nyari tanah, terus kita bangun rumah di situ, terus kita bangun istana-istana yatim, anak-anak yatim yang biasa kita santunin di luar, pengennya almarhum tinggal di situ bareng-bareng sama kita gitu. Almarhum pengen matinya dikelilingi anak yatim, dan saat ini ya mungkin ini cara Allah untuk mewujudkan semuanya dengan cara rumah kebakaran. Akhirnya ya udah, kita mau nggak mau hijrah, kita kepengen mewujudkan keinginan almarhum ya dengan kerja keras saya. Itu kan adalah haknya Umi ya, karena memang Umi Pipik yang punya hak di situ, yang punya kuasa di situ. Artinya itu kan rumah-rumah
Umi Pipik gitu ya. Ya terserah aja sih kalau emang Umi pengen menjual, kalau emang itu yang terbaik buat Umi ya kita serahkan, kita hargailah pendapatnya beliau gitu. Rumahnya pasti banyak kenangannya karena saya pernah menuntut ilmu di rumah almarhum Uje dan Umi Pipik selama hampir setahunan lebih. Kemudian ya banyak kenangan di situ. Saya waktu awal-awal sedang memperdalam ilmu agama, kemudian kita sering bersendagurau di situ sama almarhum juga gitu, dan suasana rumahnya sangat hangat. Tidak mudah memang bagi Pipik dan Umi Tatu untuk melepas semua kenangan indahnya bersama almarhum Uje. Rumah yang ditempati Pipik dan almarhum Uje sejak tahun 2007 silam itu seolah menjadi saksi bisu kesetiaan dirinya terhadap almarhum suaminya. Namun benarkah jika Pipik ingin lepas dari himpitan kisah indahnya bersama almarhum Uje? Dari mulai almarhum masih hidup juga pernah diiklanin ya. Kalau nggak salah tahun 2011, 2012 tuh pernah diiklanin dan pernah dipasang di iklan. Hanya mungkin beberapa saat nggak jadi. Jadi kalau misalnya setelah peristiwa kebakaran ini mau dijual, mungkin menyambung niat yang dulu almarhum. Berat nggak berat ya sudah pasti manusiawi, ada rasa berat bahwa itu kan tahun 2007 saya baru tinggal di situ, survei, diajak sama beliau datang ke rumah itu belum seperti itu, belum ada gazebo di depan, itu belum ada, terus pagernya juga belum begitu, bener-bener yang kita renovasi akhirnya di situ, renovasi, terus kita begitu dapat itu, kita tahun 2007 Juni masih ingat banget kita tinggal di situ, dan banyak yang kita renovasi, banyak yang di situ memulai untuk mulai kehidupan kita. Semua kenangan itu adanya di sini kita, bukan di rumah itu. Nah, untuk rumah di Rempoa, karena itu rumah Pipi Mananak, Umi nggak bisa ikut campur. Umi doain, ya beliau mau tinggal situ lagi mangga, atau mau dia juga mangga. Pokoknya di mana Pipi merasa bahagia dan senang lah hidup gitu, untuk terutama sama anak-anaknya. Malangnya nasib penyanyi sensasional Syahrini. Baru ingin menjajal sebagai pembisnis karaoke, tiba-tiba saja harus berurusan dengan Satpol PP Kota Tangerang. Namun benarkah jika dalam operasi penyegelan itu, petugas menemukan minuman beralkohol sebanyak 830 buah botol?